Oke, selamat pagi anak ibu. Salam jumpa kembali pertemuan kita di pembelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya persiapkanlah dirimu, persiapkan hatimu, persiapkan Alkitabmu, pena dan bukumu supaya pembelajaran kita ini dapat berlangsung dengan baik, dan ambil materi-materi yang penting dan catat di buku catatanmu. Nah, hari ini kita akan masuk di materi kita, yaitu dampak hidup beriman dan berpengharapan. Sekali lagi ya, dampak hidup beriman dan berpengharapan. Baik anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita dahului dulu dengan memuji Tuhan, lalu nanti kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Nah, anak ibu harap semuanya bisa ikut bernyanyi bersama-sama dengan ibu. Kalau kamu nggak tahu liriknya, sudah ibu buat, dan biar ibu yang memandu dan kita sama-sama bernyanyi memuliakan Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dan kebaikanmu yang sudah menolong kami, memberkati kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai pembelajaran kami, tolong kami, berikan kami kemampuan menangkap, menerima pembelajaran, berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk belajar, sehingga pembelajaran ini tidak berlalu begitu saja. Tuhan, kami juga berdoa segeralah lalukan COVID-19 ini dari antara kami, supaya kami secepat mungkin boleh kembali ke sekolah belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus penuh ucapan syukur kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran Discovery Learning, dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat memahami, menjelaskan makna hidup beriman dan berpengharapan. Ya. Kemudian mengidentifikasi sikap orang yang hidup beriman dan berpengharapan. Hidup rukun dengan sesama yang berlainan gereja dan bahkan berlainan agama, dan menerapkan praktek hidup berpengharapan. Ini sangat penting untuk diketahui ya anak ibu ya. Tujuan dari pembelajaran ini sangat penting sekali diketahui, supaya kita tahu apa sih yang diharapkan lewat pembelajaran ini. Kalau pembelajaran ini sudah selesai, apa sih yang diharapkan bisa dipahami? Nah, ini dia ya. Yang paling utama di sini adalah kita dapat mempraktekkan atau menerapkan, ya, menerapkan hidup berpengharapan. Artinya tidak ada putus asa. Baik, puji Tuhan. Selanjutnya,
Nah, di sini ada Ibu siapkan ada beberapa gambar. Nah, kamu lihat ya, di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Apa sih maksud dari semua gambar ini? Apakah kalian bisa memahami anak Ibu? Bisakah kalian membedakan gambar-gambar ini? Bisa kalian bedakan gambar 1 ini apa? Gambar 2 ini apa? Gambar 3 ini apa? 4, 5, dan 6. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Gambar pertama ini. Ya, kalau kita lihat dari judul materi kita itu dampak hidup beriman dan berpengharapan. Menurut kamu, apa yang terjadi dengan orang ini di gambar 1 ini? Apakah dia menunjukkan hidup orang yang berpengharapan? No, sama sekali tidak. Karena dia menunjukkan sikap putus asa. Nah, kemudian yang kedua ini, gambar 2. Nah, apakah ini menunjukkan sikap orang yang berpengharapan? Sama sekali tidak. Kenapa? Dia sudah nggak bisa lagi memecahkan masalahnya. Dia sudah tidak mendapat lagi jalan keluar akan masalahnya. Sampai akhirnya dia berencana mau bunuh diri. Dia sudah buat gantungan untuk mengakhiri hidupnya. Ini adalah orang-orang yang tidak berpengharapan. Nah, kemudian gambar 5, apa sih ini? Kedua gambar ini, kedua ini orang ini. Coba kalau kamu lihat ya, apakah ini sejenis? Ya, orangnya ini sama, orangnya ini satu ya. Tapi kenapa seperti ini? Ini adalah orang-orang yang tidak bisa menerima keadaan dirinya. Sebenarnya dia laki-laki, tetapi dia pengen jadi perempuan. Sebenarnya dia perempuan, tapi maunya jadi laki-laki, nggak bisa menerima dirinya. Ini adalah orang yang tidak berpengharapan dan tidak bersyukur. Nah, kita lanjut ke gambar 4. Kamu lihat ini seorang kakek, ini seorang pejuang yang dia mempunyai pandangan ke depan, dia mempunyai keyakinan. Walaupun dia sudah tua, tetapi dia tetap berpengharapan. Nah, ini ciri-ciri orang yang berjiwa patriotis. Lihat nih. Ya, ini adalah ciri orang yang berpengharapan. Kemudian gambar yang kelima. Nah, ini jelas sekali ya anak Ibu. Orang yang berpengharapan itu akan memiliki sukacita. Ini dia. Ini dampaknya. Orang yang beriman dan berpengharapan itu dampaknya itu dia akan memiliki sukacita. Dia akan yakin menjalani hari-harinya. Nah, tuh gambar yang kelima. Kemudian gambar yang keenam, gambar yang terakhir. Ini adalah contoh orang yang berpengharapan. Dampaknya adalah dia peduli dengan lingkungannya, peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang diharapkan. Berbeda gambar 1, 2, 3 itu sama. Berbeda dengan gambar 4, 5, 6 ya. Jadi yang mana yang mau kamu pilih anak Ibu? Ibu yakin kamu akan pilih gambar semangat patriotisme dari seorang kakek, seorang pejuang. Gambar orang-orang yang memiliki keyakinan, orang-orang yang bersuka cita, dan gambar orang yang mempunyai dampak di lingkungannya. Ini yang kita inginkan, kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali ke belajar dari tokoh. Anak Ibu, di Alkitab ada kita baca itu di dalam 1 Samuel 1 sampai 3. Pasal 1 sampai 3 itu bercerita tentang Hana. Siapa Hana? Nanti kamu temukan di situ. Kemudian perempuan Kanaan dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Siapa perempuan Kanaan itu? Kamu temukan di situ nanti. Kemudian Stefanus bisa kamu baca di Kisah Rasul baik pasal 6 maupun pasal 7. Kemudian Daniel, cerita Daniel sudah sangat kamu tahu dari cerita sekolah minggu di gereja, kamu sering dengarkan cerita tentang Daniel. Nanti kamu akan baca itu Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Nah, apa yang menjadi tugasmu di sini? Yaitu berilah pendapatmu mengenai keempat tokoh tersebut ya, berkaitan dengan dampak hidup beriman dan berpengharapan. Tuliskan di kolom komentar Google Classroom. Maksudnya anak Ibu, setelah kamu baca ini keempat tokoh ini, lalu berilah pendapatmu mengenai keempat tokoh ini tentang hidup beriman dan berpengharapan ya. Dapat dipahami ya anak Ibu ya, tentang hidup beriman dan berpengharapan. Nah, sepertinya untuk kali ini sampai di sini pembelajaran kita ya. Itu adalah tugasmu yang harus kamu kerjakan. Ini tugas yang harus kamu kerjakan. Taruhlah
tulislah itu di Google Classroom di kolom komentar. Nah, anak ibu belajar dengan sungguh-sungguh, maka usahamu tidak akan mengkhianati hasil. Siapa yang belajar dengan sungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Oke anak ibu, sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya. Oke, kita berdoa, kita akhiri pembelajaran. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami adalah menjadi orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan sepenuhnya, sehingga kami adalah orang-orang yang berdampak bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi sekolah kami, bahkan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, berkati ilmu pembelajaran sudah disampaikan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai di sini pertemuan kita anak ibu, kita jumpa di minggu yang akan datang.